Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan materi tambahan ya via eh, apa namanya link ini untuk menambah waktu gitu ya karena eh, ya saya masih ada kebetulan ada agenda yang lain. Ya, kita akan berbicara masalah modul bebas ya. Eh, Sebenarnya modul bebas ini ya nanti sifat-sifatnya serupa dengan ruang vektor. Jadi kalau ruang vektor pasti punya basis ya. Ini nanti contoh yang paling mudah kalau modul bebas itu ya sembarang ruang vektor itu merupakan modul bebas. Tapi nanti kita akan berbicara modul bebas yang bukan merupakan ruang vektor gitu ya. Jadi kalau kita punya M ini adalah modul atas ring R, em, ya dari bab yang sebelumnya kita telah mempelajari bahwa eh, kalau kita punya himpunan bagian dari M ya, jadi kalau hmm, kita punya X, nah, kalau kita punya X itu adalah himpunan bagian dari M dan kita punya submodul yang dibangun oleh X ya, yang dinotasikan dengan ini, yang dinotasikan dengan kurung siku X. Saya nggak tahu kenapa ini kok tidak mau ditulis ya. Hmm, Sebentar. Kenapa ya kok belum mau menuliskan? Oke. Ya, jadi kalau kita punya X ini ya, ini kan saudara kalau kemarin misalkan X-nya itu adalah katakanlah X1 sampai dengan XK begitu ya. Nah, ini kan eh, merupakan himpunan kombinasi linier gitu ya. Sigma RI XI, I-nya berjalan dari 1 sampai dengan K, di mana RI-nya ini berada di R. XI-nya berada di X ya. Eh, Ya, biasanya langsung dituliskan seperti ini. Jadi himpunan yang dibangun oleh X itu seperti ini. Kita kemarin sudah menunjukkan bahwa himpunan yang dibangun oleh X ini merupakan submodul dari M. Submodul dari M. Ya, jadi ini kemarin kita sudah membahas. Nah, akan tetapi kan belum tentu bahwa apa
kurung siku X ini sama dengan M. Ini kan belum tentu. Nah, maka kemudian kita definisikan kalau kita punya M adalah R modul dan X-nya himpunan bagian dari M, eh, modul M itu dikatakan dibangun oleh X atau X membangun M jika M itu sama dengan kurung siku dari X. Ya, ini definisinya membangun. Nah, sebenarnya definisi membangun di sini sama persis dalam definisi membangun di dalam ruang vektor. Ya, itu ya itu. Kemudian kita melanjutkan kita ingat bahwa yang dibangun oleh X ya atau kurung siku X itu selain dia subset dari M apa namanya merupakan submodul dari M ya kemarin sudah kita bahas ya dan apa namanya kalau X itu membangun M dengan menyatakannya bahwa di sini harusnya kurung siku X ya itu memuat M. Ini ada ya yang seharusnya adalah kurung siku X ya ini ya. Jadi ada kesalahan sedikit di sini typo. Eh, kita mengatakan bahwa apa sih artinya M itu dibangun oleh X atau M sama dengan kurung siku X itu artinya bahwa setiap elemen di M itu kita dapat menemukan skalar-skalar di R dan terdapat elemen-elemen di X sehingga M itu adalah kombinasi berhingga dari RI XI. Ini ya, ini adalah definisinya membangun. X membangun M jika dan hanya jika setiap elemen di M itu merupakan kombinasi linier daripada X atau M sama dengan jumlahan dari RIXI di mana RI-nya berada di R dan XI-nya berada di X. Nah, kemudian kita akan definisikan apa itu bebas linier. Definisinya juga sama persis ya. Definisinya nanti sama persis. Eh, eh, kalau kita punya, kalau semuanya RI-nya tadi sama dengan 0, maka pasti apa namanya jumlahan ini akan sama dengan 0 kalau RI-nya sama dengan 0. Tetapi bagaimana apakah kalau saya punya kombinasi linier yang sama dengan 0 itu akan mengakibatkan semua RI-nya 0? Itu ternyata tidak selalu demikian. Maka jadi sekali lagi ya, kalau semua RI-nya sama dengan 0, maka kombinasi liniernya sama dengan 0. Akan tetapi tidak selalu sebaliknya. Kalau kita punya kombinasi linier yang sama dengan 0, itu ternyata tidak selalu semua RI-nya sama dengan 0. Nah, maka kemudian kita punya definisi bebas linier. Ya, definisi bebas linier, jika kita punya tadi ya himpunan X yang merupakan himpunan bagian dari M, M sebagai modul atas R. Nah, X ini ya, yang dikatakan bebas linier itu adalah X-nya ya, himpunannya. Himpunan X ini akan dikatakan bebas linier jika kombinasi linier yang sama dengan 0 ini hanya dipenuhi jika semua RI-nya sama dengan 0. Artinya, kalau kita ingat Ale gitu ya, kombinasi linier yang sama dengan 0 ini
solusinya adalah solusi tunggal, yaitu RI-nya sama dengan 0. Kalau ada solusi yang tidak tunggal, maka dikatakan X-nya tidak bebas linier. Ya, ini persis definisi bebas linier di dalam ruang vektor. Bahwa membangun maupun bebas linier itu definisinya masih sama dalam ruang vektor atas lapangan. Ya, sebagaimana dalam ruang vektor atas lapangan, kita juga dapat mendefinisikan pengertian basis dalam modul, yaitu himpunan bagian dari M yang membangun dan bebas linier. Maka kita akan punya definisi modul yang bebas linier. Modul yang merupakan modul bebas. Jadi modul atas R dikatakan modul bebas jika M mempunyai basis. Katakanlah ada B subset dari M dengan sifat B-nya itu membangun M dan B-nya bebas linier. Nah, membangun definisinya seperti tadi ya, bahwa setiap elemen di M itu merupakan kombinasi linier dari RIBI. Karena ini tadi menggunakan B ya, bukan menggunakan X. Ya, jadi B ini disebut basis dari M jika B ini himpunan bagian dari M dan B-nya membangun M, B-nya bebas linier. Nah, bebas linier ini sudah juga ikut didefinisikan di sini secara eksplisit ya. Jadi setiap skalar-skalar di R yang mana kombinasi linier dari RIBI-nya itu sama dengan 0 ya, sigma RIBI-nya sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh RI yang sama dengan 0 untuk setiap I. Ya, ini beberapa contoh modul bebas. Nanti saya kira perlu adanya modul yang tidak bebas. Jadi kalau kita punya Rn, ini atas ring R, ini R-nya bukan bukan himpunan bilangan real ya. Jadi kalau kita punya R itu adalah ring dengan elemen satuan, kita bisa membuat Rn ya, R pangkat N. Itu merupakan modul bebas dengan basisnya itu adalah S yang merupakan himpunan E1, E2 sampai dengan En. Dengan EI-nya itu adalah vektor yang semuanya 0 kecuali di kolom ke I itu adalah 1. Ya, dengan satunya itu pada suku ke I. Untuk setiap I-nya 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Jadi kalau misalkan kita punya E1 gitu ya. Jadi kalau kita punya E2 misalkan saja, maka 0 gitu ya, satunya ini pada suku kedua. Yang lainnya juga 0 terus. Dan seterusnya. Ini kalau saya punya EI, ini berarti adalah suku ke I gitu ya. Ini suku ke I. Ini adalah suku ke I ini. Yang sama dengan 1, sementara lainnya adalah 0. Begitu. Ya, ya ini contoh yang lain. Kalau kita punya Z per 4Z yang dipandang modul atas dirinya sendiri gitu ya. Z plus 4Z anggotanya apa saja ya? Jadi ini anggotanya adalah ya, ini itu anggotanya ya. Ini anggotanya adalah 4Z sendiri gitu ya. 4Z
kemudian 1 + 4Z, 2 + 4Z gitu ya. 3 + 4Z. 3 + 4Z. Nah, ini modul atas dirinya sendiri, itu juga merupakan modul bebas dengan basisnya adalah ini himpunan singleton gitu ya. Ini himpunan singleton yang anggotanya adalah 1 + 4Z. Dan Z/4Z ini dibangun oleh 1 + 4Z. Ini ada kesalahan nih, harusnya 4Z ya, bukan 8Z. Jadi Z/4Z ini dibangun oleh singleton 1 + 4Z. Dan himpunan 1 + 4Z ini adalah bebas linier. Ya, nah ini barangkali nanti ada apa namanya hal yang berbeda di dalam sifatnya ruang vektor maupun modul. Kita ingat kalau dalam ruang vektor, kalau kita punya ruang vektor himpunan singleton gitu ya. Kalau A itu anggota V, katakanlah ruang vektor V, ruang vektor V gitu ya. Ruang vektor V dan ini A ini anggota di dalam V, singleton itu selalu bebas linear. Tetapi tidak selalu berlaku di dalam modul. Jadi kalau misalkan nanti akan kita lihat contohnya di sini, saya kira kalau saya punya Z/4Z ini, kalau modulnya atas dirinya sendiri dia modul bebas. Tetapi kalau saya punya Z/4Z yang dipandang sebagai Z modul, atau modul atas Z, maka Z/4Z itu tidak bebas. Ini modul tak bebas. Kenapa? Karena nanti Z/4Z sama. Dibangunnya oleh Z/4Z ini sama ya. Ini modulnya adalah modul yang dibangun oleh satu, itu kita sebut dengan modul siklik ya. Tapi modul siklik tidak selalu bebas. Betul ya, modul siklik itu tidak selalu modul bebas. Seperti ini contohnya, ini dibangun oleh 1 + 4Z. Ya, ini modul siklik ya. Ini tadi juga modul siklik, Z/4Z yang dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Ini juga modul siklik sekaligus modul bebas. Tetapi kalau Z/4Z dipandang sebagai modul atas Z, maka dia modul yang tak bebas. Karena apa? Karena singletonnya 1 + 4Z ini, 1 + 4Z, ini dia tak bebas linier. Di dalam modul Z/4Z atas Z ya, atas Z. Ini dia tidak bebas linier. Kenapa? Karena kalau saya punya katakanlah 8 anggota di dalam Z, 8 anggota di dalam Z. Nah, 8 dikalikan 1 + 4Z ini sama dengan 4Z. Ini kan elemen 0 ya. Ini elemen 0 di dalam Z/4Z. Nah, sehingga dia tak bebas linier. Oke, mudah-mudahan ini clear ya untuk mengatakan modul itu bebas linier ataupun tak bebas linier. Saya kira itu tambahan dari saya untuk kuliah hari ini. Kemudian saya mungkin akan memberikan tugas, saya kira yang terkait dengan modul bebas ini. Kita lihat.
Ini sudah ternyata sudah dijelaskan di sini juga tadi apa yang jadi Z per 4Z itu modul bebas atas dirinya sendiri, tetapi Z per 4Z itu modul tidak bebas atas Z. Ya, di sini muncul pertanyaan apa sih kelebihan pada saat modul M itu mempunyai basis, ya, sebagaimana ruang vektor, kelebihannya bahwa dapat ditunjukkan eksistensinya skalar-skalar di R yang memenuhi apa namanya, bahwa M itu adalah kombinasi linear dari RI BI-nya itu secara tunggal. Jadi kalau dia bebas linear, ya, kalau bebas linear, bahwa setiap elemen di Z per 4Z tadi dibangunnya secara tunggal oleh apa namanya, kombinasi linearnya tadi tunggal. Tetapi kalau tak bebas linear, sorry, kalau yang tak bebas, sorry. Jadi modul yang tak bebas meskipun mungkin dibangun oleh suatu himpunan, maka kombinasi linearnya tidak tunggal. Ya, ini definisi daripada kalau B itu suatu basis dari modul bebas M atas R, dan M-nya suatu elemen di M, maka kita akan punya koordinat. Ini sama persis di dalam ruang vektor. Ya, ini kelebihannya kalau dia punya basis, maka setiap elemen di M itu merupakan kombinasi linearnya secara tunggal. Oke, untuk yang pengenal akan kita bahas nanti. Kita mau melihat soal-soal yang berkaitan dengan modul bebas. Lah di sini latihan 3.3 di halaman 36. Saya tugaskan adalah nomor 1, kemudian nomor 2 belum, ya, nomor 1, nomor 3 juga belum, nomor 4 ya, 1, 4, 5, dan 6. Oke, 1, 4, 5, dan 6 yang saya tugaskan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.